Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas karyawan Soreah yang beranggotakan pertama saya Riani, kemudian yang kedua Adam Triwijati, yang ketiga Ita Purnamasari, yang keempat Disko Prastya Aji, yang kelima Desri Pahliana, yang keenam Sandra Indrawati, dan yang terakhir ada Adnan Kasogi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait pasar modal. Langsung saja ke pengertiannya. Pasar modal adalah suatu wadah bertemunya antara para penjual atau seller dan para pembeli atau buyer yang memperdagangkan produk atau instrumen keuangan. Penjual dalam hal ini adalah perusahaan go public atau lebih dikenal sebagai emiten, sedangkan pembeli dikenal sebagai investor. Kemudian, untuk jenis-jenis pasar modal dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pasar perdana atau primer, yaitu suatu wadah penawaran saham untuk pertama kali yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit. Kemudian yang kedua ada pasar sekunder, yaitu suatu wadah terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek, di mana efek-efek tersebut pasar perdana sekurang-kurangnya 90 hari. Kemudian yang terakhir ada bursa paralel, yaitu jenis pasar modal pelengkap atau tidak terdaftar pada bursa efek utama. Kemudian untuk fungsi pasar modal ada 3. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk menambah modal emiten. Pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan sumber dana tambahan oleh perusahaan, yaitu melalui penanaman modal dari investor, baik melalui instrumen saham, obligasi, dan sebagainya. Dengan adanya dana segar tersebut, diharapkan perusahaan mampu memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga pendapatan pun akan meningkat. Dampak lebih jauhnya yaitu bisa terciptanya lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Selain keuntungan untuk emiten, pasar modal juga menjadi wadah untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat yang melakukan investasi. Keuntungan yang diperoleh baik berbentuk capital gain, dividen, kupon, dan sebagainya, dianggap mampu menjadi sarana pemerataan pendapatan. Ini akan menjadi maksimal jika pasar modal mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Negara dalam hal ini, pemerintah pun juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pasar modal, yaitu menjadi sumber pendapatan negara, terkhusus melalui pajak. Semakin tinggi transaksi yang terjadi di pasar modal, semakin besar penerimaan pajak negara melalui pasar modal. Selain itu, juga mengidentifikasikan bahwa kegiatan bisnis atau usaha emiten berjalan dengan baik. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan perekonomian suatu bangsa. Ya, untuk materi yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Sandra. Tujuan pasar modal. 1. Memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati profit atau laba dari sana. Yang ketiga, memberi kesempatan atau peluang
kepada pelaku bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Peran pasar modal. Pasar modal berperan sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain dari perbankan. Yang pertama yaitu pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis atau investasi. Yang kedua, pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Yang ketiga, pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Pelaku pasar modal. 1. Emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, yaitu penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Produk dan instrumen pasar modal. 1. Instrumen saham. Saham adalah suatu berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seseorang investor terhadap suatu emiten. Jika Anda memiliki saham emiten dalam jumlah tertentu, maka Anda sudah dianggap menjadi bagian pemilik dari perusahaan. 2. Instrumen obligasi. Obligasi adalah suatu bukti pernyataan utang yang diberikan oleh pihak yang berutang atau penerbit obligasi kepada pihak yang memberi utang, yaitu pemegang obligasi. Yang ketiga, instrumen reksadana. Reksadana adalah suatu wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari investor pemodal, di mana dana atau modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi selaku profesional di bidangnya. Cukup dengan menyediakan modal saja, kemudian dana atau modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Tingkat resiko investasi di reksadana bisa dikatakan lebih kecil dari investasi di produk saham. 4. Instrumen derivatif. Derivatif adalah aset finansial efek turunan yang diturunkan dari saham dan obligasi. Instrumen derivatif ini bisa dikatakan paling asing dan jarang didengar oleh masyarakat. Derivatif juga dianggap sebagai instrumen investasi yang paling tinggi resikonya di pasar modal. Turunan dari derivatif terdiri dari satu opsi. Opsi adalah suatu jenis derivatif yang berisi bukti pernyataan yang diterbitkan oleh suatu pihak, perorangan atau lembaga yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk melakukan jual beli saham dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Right adalah suatu wewenang atau hak saham baru yang diterbitkan oleh emiten, di mana emiten harus menawarkan right tersebut terlebih dahulu kepada para pemegang saham lama. Dengan kata lain, pemegang saham lama lebih diprioritaskan. Jika seseorang atau lembaga yang mempunyai right tersebut tidak memanfaatkannya, maka itu dapat dijual kepada pihak lain. Yang ketiga, warrant. Warrant adalah surat berharga yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli saham suatu perusahaan. Biasanya pesertanya berkaitan dengan jumlah, harga, dan masa berlakunya. Warrant dapat dijual bersama dengan surat berharga lainnya, seperti saham dan obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, kami persilahkan lanjut lewat forum yang telah disediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.